Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digraza Afif Ahdan. Saya dari kelas 1B dengan NIM belakang 074. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih fungsi hukum di Indonesia. Oke, saya jelaskan. Yang pertama adalah hukum di Indonesia ini memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dengan tujuan utama wujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sebagai negara hukum, Indonesia mendasarkan sistemnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan daerah. Fungsi hukum sendiri sangatlah beragam, mulai dari menjaga hubungan antar individu dan kelompok, melindungi kepentingan bersama, wujudkan keadilan sosial, menciptakan ketertiban, hingga menyelesaikan pertikaian. Dalam pembangunan, hukum berperan sebagai sarana untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju. Meskipun demikian, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada, termasuk harmonisasi antara hukum dan nasional dengan hukum adat dan hukum Islam, serta pembaruan terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai fungsi hukum di Indonesia menjadi krusial untuk mewujudkan negara hukum yang adil dan memberikan perlindungan bagi seluruh warganya. Oke, untuk selanjutnya adalah pengertian hukum. Hukum adalah sistem aturan yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki landasan hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan daerah. Di sini ada tujuan hukum. Tujuan hukum di Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa tujuan utama hukum di Indonesia antara lain: 1. Mewujudkan keadilan dalam masyarakat. 2. Menciptakan ketertiban dan keteraturan. 3. Menjamin kepastian hukum. 4. Melindungi hak-hak warga negara. 5. Mencegah tindakan sewenang-wenang. 6. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 7. Mengatur hubungan antara warga negara, dan 8. Menjaga keamanan dan ketertiban umum. Oke, di sini ada fungsi hukum di Indonesia. Fungsi hukum pada dasarnya adalah untuk menjaga masyarakat agar terhindar dari kerusuhan atau konflik yang berdampak buruk. Hukum memiliki berbagai fungsi, antara lain: yang pertama, menjaga hubungan individu maupun kelompok, dan yang kedua, melindungi kepentingan bersama. Ketiga, mewujudkan kehidupan yang adil. Keempat, menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat. Dan kelima, menyelesaikan pertikaian. Keenam, sebagai sarana pengadilan sosial. Ketujuh, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Kedelapan, sebagai alat penggerak pembangunan. Dan kesembilan, sebagai alat kritik. Contohnya, hukum mengawasi para pejabat, pemerintah, penegak hukum agar semua bertingkah laku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lanjut, sejarah hukum di Indonesia. Sistem hukum Indonesia banyak dipengaruhi oleh masa kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem hukum yang ada masih banyak dipengaruhi oleh warisan kolonial. Dalam proses pembentukan sistem hukum nasional, Indonesia tidak mengabdikan hukum adat dan hukum Islam. Kedua sistem hukum ini tetap diakui dan dihormati, terutama dalam urusan-urusan tertentu seperti perkawinan, warisan, dan alat istiadat. Peran masyarakat dalam hukum di Indonesia. Masyarakat yang aktif dapat membantu menghilangkan kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap kasus hukum. Peran masyarakat dalam penegak hukum di Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan aktif masyarakat dalam perlindungan dan kontrol terhadap penegakan hukum. Oke, yang terakhir di sini ada tantangan hukum di Indonesia. Reformasi hukum terus dilakukan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan zaman. Namun, proses reformasi ini seringkali berjalan lambat dan menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi politik maupun birokrasi. Salah satunya adalah harmonisasi antara hukum nasional dengan hukum adat dan hukum Islam, agar tidak terjadi tumpah tindih atau konflik. Selain itu, perlu adanya pembaruan dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman, seperti teknologi, informasi, dan globalisasi. Oke, sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang, pada khususnya yang sudah melihat video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.